dan aparat keamanan setempat yang memberikan kemudahan izin kita untuk berkumpul pada sore hari ini untuk bermunajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan semua doa kita, hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, baik hajat dunia, diniyah dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwahillah, kenapa dianjurkan membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kok baca salawat enggak sendirian aja? Kenapa ada orang baca salawat berjamaah? Ada satu riwayat Al-Faqih teringat di dalam kitab Tanbihul Qaul, Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan ada seorang ulama bernama Syekh Abdul Wahid bin Zaid. Syekh Abdul Wahid bin Zaid punya jar musrif bil ma'asi. Beliau punya tetangga yang tukang bikin dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerjaannya setiap hari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tahu-tahu tetangganya tersebut datang kepada beliau meminta petunjuk untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ditunjukkan kepada beliau kalau mau tobat kepada Allah, kewajiban kepada Allah yang pernah ditinggalkan diqadha semuanya. Juga hak-haknya orang yang pernah dizalimi diminta, hakul adami minta maaf sama semuanya. Dikerjakan hal tersebut. Sehari-harinya dia di masjid mengqadha salat. Kalau malam dia mengqadha salatnya, kemudian kalau siang dia pergi ke semua orang yang pernah dizalimin sama dia minta ridhanya. Bahkan dia rela untuk berkhidmat kepada orang yang pernah dizaliminya. Sampai setelah beberapa bulan itu terjadi, meninggallah ini orang. Ketika meninggal, dimimpikan oleh Syekh Abdul Wahid bin Zaid. Abdul Wahid bin Zaid melihat ini orang, wa ma'hu libasul hullatul hadra. Ini orang sudah pakai baju jubah warnanya hijau. Wa hadza libasul akabir fil jannah. Ini pakaian pemuka di surganya Allah Subhanahu wa taala. Pemuka di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhirnya wa baina yadayhi hurul ain. Di kanan kirinya ada bidadari. Ditanya sama Syekh Abdul Wahid, "Bimana tahadhil manzal?" Ya fulan, inti dapat derajat ini dari mana sebetulnya? Inti dapat hidayah luar biasa di akhir hayat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu awal titik hidayah ini dari mana? Apa kata beliau? Ya Syekh, hadartu majlis dzikir marratan. Saya pernah hadir ke majelis zikir satu kali. Itu pun karena saya punya urusan sama teman, mau ketemu teman lagi di majelis, saya ikut ke situ. Ketika saya ikut di majelis tersebut, akhirnya kan imam yaqul, karena ustaz yaqul, imamnya mengatakan sebelum berzikir, man shalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa rafa'a sautahu. Siapa orang membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW dan mengeraskan suaranya, bersuara berjamaah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjamaah membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, dakhalal jannah. Kata ini ustaz, orang tersebut akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kata ini orang, mumpung saya ada di majelis, saya jarang-jarang ada di majelis. Wa rafa'al imam sautahu. Imamnya keras suaranya, tapi makmumnya enggak ngikutin baca keras suaranya. Wa rafa'tu sauti. Saya jadi provokator, teriak-teriak saya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Saya habiskan suara saya untuk berteriak Raja Al-Jannah, ingin mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'da wafati. Setelah aku wafat, aku baru tahu kalau ternyata yang hadir di majelis itu semuanya pada saat itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana nasibi minar rahmah wal maghfirah an jada alayya bihadan ni'am. Ini yang kamu lihat, bidadari ini buah saya selawatan teriak-teriak. Ini makna firman Allah di dalam surat Al-Insan, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Orang-orang soleh, orang-orang baik, kenapa mereka jadi orang soleh? Kenapa mereka jadi orang baik? Yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Karena mereka mau meminum air daripada telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang air tersebut warnanya kafur, seperti kafur. Dinisbatkan ini air adalah menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ainan yashrabu biha ibadullah
Allah yufajjirunaha tafjira. Al-Insan ayat 6 kelanjutannya. Kaas tersebut adalah nama sebuah sumber ainan yashrabu biha ibadallah, yang meminum dari sumber tersebut semua hamba Allah Subhanahu wa taala min ladun Adam alaihi salam, dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman semua orang jadi orang soleh meminum dari telaganya Nabi Muhammad, mendapat hidayah dari telaganya Nabi Muhammad. Mau mengenal Rasulullah SAW itu awal titik kita mendapati pintu surga di Allah Subhanahu. Yufuna bin nadri, ini dalilnya tariqah. Yufuna bin nadri, bahkan tidak sedikit dari mereka untuk mencintai Nabi Muhammad SAW, mereka bernazar untuk terus bersalawat kepada Nabi Muhammad. Al-Insan, apa alasan mereka bernazar untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW? Wa yakhafuna min yaumin kana syarruhu mustatira. Mereka nazar bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW karena takut akan hari kebangkitan, yang mana di hari tersebut balak, semua orang kena balak di situ. Semua orang dalam keadaan ketakutan di hari kiamat, yaumil faza'il akbar, kecuali orang yang punya aladah sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruhul iman, mengenal Rasul adalah rohnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam kitab Syaraful Ummah Muhammadiyah disebutkan an ahwali ahli barzakh, tentang perkara yang dialami oleh ahli barzakh. Pertanyaan malaikat mungkar nakir, man rabbuka, itu kepada orang sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab Syaraful Ummah Khasa'is Ummah Muhammadiyah karya Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki, kalau untuk umat Nabi Muhammad SAW, apa pertanyaan malaikat mungkar nakir? Mada taqulu fi hadzal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa yang kamu tahu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dijadi tarekat salah ala Rasulillah, dijadi tarekat yang wajib setiap hari bersalawat buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tarekat yang diaku oleh Rasul ini tarekat saya, kata Nabi Muhammad. Busyra lana wa lakum. Ini bukan hidayah yang sembarangan. Ini bukan hidayah yang sembarangan. Kalau tadi ketua MUI kita mengatakan ingin wafat dalam keadaan memandang wajah Nabi Muhammad SAW, di dalam kitab Jawahir, di dalam kitab Fathul Rabbani disebutkan, wa dhabina lahu sallallahu alaihi wasallam, Rasul menjamin kepada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu dengan perkataannya, kafaka ya Ahmad huduri inda wafatihim wa inda su'alihim, hada ma qalahu sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam. Cukup engkau tenang memikirkan muridmu, wahai Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu, setiap muridmu wafat aku janji hadir, kata Nabi Muhammad. Janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika soal mungkar nakir, Rasul akan hadir. Dan pertanyaan untuk umat Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Syaraful Ummah, Mada kunta taqulu fi hadzal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa yang engkau kenal tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa amal mu'min, kalau orang mukmin akan menjawab, huwa abdullahi wa rasuluhu wa habibuh. Beliau adalah hamba Allah, beliau adalah utusan Allah, beliau adalah kekasih Allah. Kenal sama Nabi Muhammad SAW, gak ditanya lagi sama malaikat. Kalau ya kawan, ketika malaikat mau tanya, Rasul ada di situ. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa ammal fasik atau qala al-kafir, kalau orang yang fasik atau Rasul mengatakan kata rawi kafir, fa yaqulu la adri. Jadi akan banyak orang Islam juga yang nanti di alam kubur ini gak kenal sama Nabi Muhammad SAW. Karena lisannya begitu antipati terhadap salawat kepada Nabi. Orang istiqamah bersalawat malah dianggap lain, padahal ini pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata orang tersebut? La adri aqulu fihi ma yaqulun nas fihi. Malaikat saya enggak kenal siapa itu Muhammad, padahal dia orang Islam. Di dalam salat yang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi ditakdirkan enggak mengenal Nabi Muhammad SAW. Memori kita udah berbeda. Memori kita di alam kubur, bagaimana amal kita di dunia. Ya malaikat, aku berpendapat tentang Nabi Muhammad SAW sama kayak orang ini, begitu kata dia. Langsung gak ditanya yang lain juga Pak, tapi langsung dikharage, dipukul pakai bogeman malaikat. Mukhalladan, terus disiksa di alam kuburnya. Ada satu hadis Nabi Muhammad SAW. Kenapa orang-orang bernazar yufuna bin nadri wa yakhafuna min yauman kana syarruhu mustaqim, karena takut bencana
Yut'imuna ta'ama ala hubbi, senang ngasih makan. Wadifahan di mana kita kasih makan, mauludan di mana kita kasih makan, enak kan? Ala hubbi. Dan hebatnya kalau maulid itu panitia pasti ngasih makan ikhlas. Ala hubbi. Hobi ngasih makan itu senang, itu orang torek. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Saya kasih makan karena Allah. Saya enggak mengharapkan balasan. Ucapan terima kasih aja enggak usah, Allah yang membalas. Apa katanya Allah kemudian? Fawaqahum Allah syarra dzalikal yawm. Fawaqahum Allah syarra dzalikal yawm. Orang-orang yang demikianlah yang bernadar untuk berzikir kepada Allah, bernadar untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, beristighfar kepada Allah, istiqamah. Waqahum Allah syarra dzalikal yawm. Di hari yang buruk tersebut, mereka lah orang-orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak dapatkan keburukan sama sekali orang-orang tersebut. Walaqahum nadratan wa surura, yang mereka lihat adalah kebahagiaan, yang mereka lihat adalah bidadarinya Allah Subhanahu wa taala, dan yang puncaknya yang mereka lihat adalah Habibur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah ini yang terakhir karena waktunya begitu mepet. Mohon maaf atas keterlambatan dan fakir. Kalau guru-guru kita dulu macam bisa lihat, kalau ada belum bisa. Belum dapat ilmunya dari guru. Mau terbang belum punya sayap. Ditungguin gak enak, nungguin gak enak, ditungguin juga gak enak sebetulnya. Nyampe takut kemanian cemberut gitu, gak enak. Ada satu hadis Nabi Muhammad SAW enggak? Sayyidina Ali meriwayatkan. Gak ada. Qultu ya Rasulullah SAW memang wajadta. Ini hadis luar biasa definisinya. Bertanya Sayyidina Ali kepada Rasul SAW, ya Rasul SAW, memang khalaqta? Engkau diciptakan dari apa, ya Rasul SAW? Kenapa Sayyidina Ali bertanya begitu? Saking indahnya Nabi Muhammad SAW. Saking kok setiap hari Rasul itu tambah ganteng, tambah tua, tambah corong wajahnya, tambah tampan wajahnya. Gak kayak kita tambah tua, tambah merah. Tambah tua, tambah indah. Sampai Sayyidina Ali, memang khalaqta? Engkau ini diciptakan dari apa, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah SAW diam. Ditanya lagi karena ada salasan. Diulang pertanyaan tersebut sampai 3 kali. Wa qala al-Mustafa SAW akhirnya, "Ala ya Ali umma Ali Jabriya." Wahai Sayyidina Ali, ketika aku Mi'raj, sa'altu Rabbal Izzah. Aku juga nanya sama Allah. Ilahi mimma khalaqtani. Ya Allah, saya ini kau ciptakan dari apa sebetulnya? Rasul juga heran. Kenapa begitu istimewanya beliau Nabi Muhammad SAW? Gak ada yang tahu kadar beliau kecuali Allah dan Nabi Muhammad SAW. Kemuliaannya. Tidak ada manusia yang maaf keringatnya itu bau harum satu kampung, gak ada. Cuma keringatnya Nabi Muhammad. Ada seorang mau izin, mau menikahkan anak perempuannya kepada Rasulullah SAW. Sama Rasulullah SAW balik lagi besok, katanya Nabi Muhammad SAW. Besok siang-siang dia baliknya. Habis zuhur balik siang. Kenapa disuruh balik siang? Karena kalau siang panasnya luar biasa, rumah Rasulullah SAW sempit. Jadi Rasul keringetan. Sambil nemuin itu bapak yang mau nikahin anaknya, Rasul sambil nadangin keringetnya. Keringetnya ditadangin, ditaruh di botol. Kenapa Rasul itu balik besok? Rasul mau ngasih kado, kagak ada, nggak punya. Ada yang dikasih kado sama Rasul SAW adalah keringetnya Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasul? Pak, saya nggak bisa kasih apa-apa, saya cuma punya keringet saya. Tapi insya Allah ini manfaat, nggak kalah sama minyak wangi yang dijual di toko. Tolong kasihkan minyak wangi ini, keringet saya ini kepada anakmu. Kalau mau ketemu suaminya nanti pakai. Masya Allah, sifat kebijaksanaan. Pulangku bifarahin Rasul. Sampai ke rumah dikasih ke anaknya di malam pertama dipakai itu minyak wangi satu kotak Madinah. Bawa haram keringetnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai setiap itu keringet dipakai ketahuan satu kotak bau harum. Sampai disebut keluarga yang
harum baunya. Karena di dalamnya ada keringatnya Habibuna Muhammad. Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya aku bertanya kepada Allah, sa'altu Rabbal Izzah mimma khalaqtani ya Allah. Engkau ciptakan aku dari apa wahai Allah? Manusia itu punya kotoran, kenapa kok saya enggak punya kotoran? Begitu bisa dibilang begitu. Rasulullah SAW la yakhruj minhu illa ya'alahul a'adu. Apa yang keluar dari Nabi Muhammad SAW langsung ditelan bumi. Langsung ditelan sama buminya Allah subhanahu wa ta'ala. Bangga bumi. Akhirnya apa kata Allah kepada Muhammad SAW? Lamma nadartu ila bayadi safai nuri khalaqtuka bi qudrati. Ketika aku melihat cahayaku yang begitu jernihnya, aku ciptakan engkau dari cahaya tersebut dengan kekuatan aku, dengan kemampuan aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qasamtu dzalika nur ila salasati aqsam. Sebelum ini nur dicabangkan, wa minhu tafarra'al wujud khalqan ba'da khalqin fi ma hadas wa ma tagadam. Sebelum itu ini nur murni ini dibagi tiga, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Qasamtu dzalika nur ila salasati aqsam. Aku bagi tiga cahaya tersebut menjadi tiga. Khalaqtuka wa ala baitika min qismil awwal, kata Nabi Muhammad, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari bagian cahaya yang pertama aku ciptakan engkau dan semua keluargamu, semua anak cucumu aku ciptakan dari bagian yang pertama, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita tidak diperkenankan membenci anak turun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khuliqa min nurillah, khuliqa min nurir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa khalaqtu ashabaka wa azwajaka min al-qismi tsani. Dari bagian nur yang kedua aku ciptakan semua sahabatmu wahai Nabi Muhammad SAW, dan semua istrimu wahai Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak boleh kita mencela sahabat Nabi satu pun, nggak boleh mencela istri Nabi satu pun. Kita yang di neraka kalau berani mencela haula radhiyallahu anhum ajma'in. Karena mereka semua diciptakan dari cabangan nurnya Nabi Muhammad. Yang terakhir ini yang tujuan saya menyampaikan hadis ini. Bersyukur kita dipilih sama Syekh Ahmad jadi ikhwan Tariqah Tijaniyah. Songgoh, ini pilihannya Nabi Muhammad SAW. Bukan kita pilih ini tariqah, tapi Rasul SAW yang pilih. Kenapa? Karena Rasul berkehendak lisan kita memperbanyak salawat buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa khalaqtu minal qismis salis kullaman ahabbakum. Dan dari bagian nur yang ketiga aku ciptakan semua orang yang mencintai kalian semua, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bukti cinta kepada Nabi? Bukti cinta kepada Nabi adalah kalau orang tersebut di dalam lahirnya bersalawat setiap hari tidak kurang daripada 300 kali. Itulah orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya tanya ikhwan, ada enggak sehari baca salawat kurang dari 300? Ada enggak ikhwan sehari baca salawat kurang dari 300? Ada apa enggak? Dan kita nadar untuk itu. Kita nadar untuk bersalawat kepada Nabi seumur hidup setiap hari 300. Inilah kehendak baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehendak baik dari Nabi Muhammad. Daripada Nabi Muhammad SAW. Aku ciptakan semua orang yang mati wafat dalam keadaan mencintai kalian. Wa kullul ikhwan dak. Semua ikhwan ada di sana. Wafat dalam keadaan bertariqah Tijaniyah, mereka lah orangnya. Walau makanya yaumul qiyamah ya Muhammad SAW. Kata Allah nanti di hari kiamat, wahai Rasulullah SAW, ada kullu nasabin wa sababin ila nasabi wa sababi. Semua keturunan akan kembali kepada induknya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua akan kembali kepada induknya. Wa adkhaltuka an, kata Allah, wa adkhaltuka an. Dan aku masukkan engkau nanti di hari kiamat, Nabi Muhammad SAW. Ada enggak orang masuk surga mendahului Nabi Muhammad SAW? La, huwa al-Fatih. Al-Fatih di babil jannah. Beliau yang memegang kunci surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Ghaliq di babil nar. Beliau yang memadamkan api neraka, yang menutup pintu nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pak sejarahnya Rasulullah SAW pernah ke neraka? Ada. Di dalam kitab Misbahul Dharam disebutkan setelah 2000 tahun Rasulullah SAW ada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasul berkunjung ke neraka. Kenapa? Karena di neraka baru tahu Rasul masih ada umat yang tertinggal di nerakanya Allah Subhanahu. Panjang cerita hadis ini. Kalau ada ceritanya nggak jadi watifah. Lebih penting watifah daripada dengerin aneh-aneh. Mudah-mudahan kita bisa
hakimi, yang pertama kali Allah putuskan di hari kiamat, di yaumil bi'tsah, di hari bangkit. Orang bangkit daripada kuburan dalam keadaan kebingungan semua itu. Yang pertama Allah lakukan memasukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang bersamanya? Yang bersamanya adalah yang pertama ashabaka, semua sahabatmu, kemudian azwajaka, semua istri-istrimu, wa ahla baitika, semua anak turunmu, dan yang terakhir orang yang wafat dalam keadaan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan masuk di zumratil ula bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahsyurna fi zumrati Abil Faid At-Tijani wa amdana bi madad khatm al-awliya al-kitmani ya man wafaqa ala al-khair wa a'anahum alayh وفقنا للخير وأعنا عليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah kita dengar barusan, semoga saja betapa kita menjadikan orang-orang yang beruntung, ikhwan-ikhwan, akhwat-akhwat yang beruntung yang hadir pada saat ini. Mudah-mudahan para malaikat dan Allah Subhanahu wa taala mencatat di amal soleh bagi kita semuanya. Terima kasih kepada Abdul Karom Al-Qadam Al-Qadam Sari bin Ahmad Al-Hadad yang telah memberikan tausiah, yang telah menyiram dengan ilmu yang bermanfaat khususnya bagi kita untuk semakin mencintai Nabi Muhammad SAW, juga pada guru kita Ahmad Muhammad